tim nasional Belanda diunggulkan juara karena punya materi pemain muda berbakat. Sayangnya hal tersebut nggak menjamin mereka untuk bisa meraih gelar juara. Sebab skuad The Oranje kalah atas Argentina lewat drama adu penalti. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kegagalan tim nasional Belanda sebagai berikut. Datang dengan skuad muda. Di Piala Dunia kali ini, timnas Belanda datang dengan sejumlah pemain muda berkualitas. Seperti yang kita tahu, sang pelatih Louis van Gaal memang gemar memainkan para pemain muda. Mulai dari sektor pertahanan sampai dengan sektor penyerang. Di lini pertahanan, Van Gaal mempercayakannya kepada Jurrien Timber, Jeremy Frimpong, dan juga Tyrell Malacia. Berikutnya, di lini tengah, Van Gaal memanggil sejumlah gelandang muda berkualitas yang mencuri perhatian. Mulai dari Xavi Simons sampai Kenneth Taylor. Terakhir di lini serang, skuad Oranje punya beberapa pemain muda yang cukup tajam, termasuk Noah Lang dan juga Cody Gakpo yang masih berusia 23 tahun. Khusus untuk Gakpo, namanya mulai melejit di musim ini dengan tampil gacor di PSV Eindhoven. Winger berusia 23 tahun ini sudah mengemas 13 gol dan 17 assist dari 24 pertandingan. Dengan catatan yang mentereng itu membuat Belanda dijagokan untuk bisa lolos dengan mudah. Bagaimana tidak, di Piala Dunia kali ini mereka tergabung dalam grup A yang dianggap cukup mudah. Sebab mereka hanya akan bertemu dengan negara-negara non-unggulan seperti Senegal, Ekuador, dan sang tuan rumah, Qatar. Benar saja, Belanda pun dipastikan lolos dengan status sebagai juara grup. Langsung tampil gacor. Setelah dinyatakan lolos ke babak 16 besar, timnas Belanda bertemu dengan tim tangguh yakni Amerika Serikat. Saat itu Van Gaal nggak mau meremehkan skuad The Stars. Akan tetapi Van Gaal yakin kalau anak asuhnya bisa memenangkan pertandingan. Omongan Van Gaal ini terbukti di mana Belanda mampu menang 3-1 atas Amerika Serikat. 3 gol Belanda saat itu dicetak lewat Memphis Depay, Daley Blind, dan juga Denzel Dumfries. Gak cuma itu, di laga ini juga Belanda banyak mencatatkan berbagai rekor. Sebagai contoh, ada Memphis Depay yang telah mencetak 43 gol. Louis van Gaal juga memperpanjang catatan rekor nggak terkalahkan mereka dalam 19 pertandingan. Dari 19 pertandingan, skuad Oranje mampu meraih 15 kemenangan. Bahkan mantan pelatih Barcelona ini juga jadi pelatih kedua yang nggak pernah kalah dalam sejarah Piala Dunia. Di sisi lain, Van Gaal juga memuji penampilan apik dari Denzel Dumfries. Menurut Van Gaal, Dumfries memainkan penampilan apik dan berhasil mencetak gol indah. Di babak perempat final, mereka kembali dihadapkan dengan lawan yang sulit. Saat itu, pasukan Van Gaal bertemu dengan tim calon juara yakni tim nasional Argentina. Pembalasan Angel Di Maria. Sebelum pertandingan, Angel Di Maria bertekad untuk bisa membawa Argentina untuk lolos. Sebab pemain Juventus ini ingin membalaskan dendamnya pada sang pelatih Louis van Gaal. Pasalnya saat masih menukangi Manchester United, Van Gaal sempat menyudutkan Di Maria, termasuk dengan jarang memainkannya sebagai starter. Hasilnya Di Maria pun sampai marah dan menyebut kalau Van Gaal adalah pelatih terburuk yang dia kenal. Dia menilai kalau Van Gaal sudah membuat beberapa keputusan yang salah. Benar saja, saat pindah ke Paris Saint-Germain, Di Maria kembali menemukan sinarnya kembali. Usai membeberkan hal itu, Van Gaal pun meminta maaf kepada mantan anak asuhnya tersebut. Van Gaal bilang kalau semua itu sangat mungkin terjadi. Dia juga merasa sedih dengan tuduhan yang dilontarkan oleh Angel Di Maria. Saat itu dia membeberkan alasan kenapa keputusan tersebut dibuat. Pelatih Belanda itu mengatakan kalau keputusan ini dibuat untuk kepentingan klub. Kalah dramatis di Piala Dunia. Ternyata pembalasan dendam Angel Di Maria berjalan dengan sukses. Pada laga yang digelar di Lusail Stadium ini dimenangkan oleh Argentina lewat babak adu penalti. Sebenarnya laga ini sempat berjalan alot di mana kedua tim bermain imbang 2-2. Namun di laga ini Argentina sedikit mendominasi jalannya pertandingan. Terbukti di menit ke-35, Nahuel Molina berhasil membawa Argentina unggul 1-0. Memasuki babak kedua tepatnya menit ke-73, Lionel Messi menggandakan keunggulan menjadi 0-2.
Ketinggalan 2 gol nggak membuat skuad Oranje menyerah begitu saja. Pada menit ke-78, Van Gaal memasukkan Weghorst untuk menggantikan Memphis Depay. Pergantian ini bisa dibilang cukup sukses untuk tim nasional Belanda. Terbukti pemain Besiktas ini mencetak 2 gol sekaligus hanya dalam waktu 10 menit saja. Para pemain Oranje pun memiliki harapan untuk memenangkan pertandingan. Namun di babak extra time, skuad Oranje gagal mencetak 1 pun gol. Hasilnya, laga yang berakhir imbang ini dilanjutkan pada sesi adu penalti. Sayangnya di sesi penalti ini Argentina berhasil menang dengan skor 3-4. Emiliano Martinez sukses menjadi pahlawan kemenangan dengan mencatatkan 2 penyelamatan yang krusial. Dengan hasil ini Belanda kembali mengulang kegagalan mereka di tahun 2014. Saat itu di partai semifinal, skuad Oranje berhasil dikalahkan lewat babak adu penalti. Mirisnya lagi, ini juga mengulang kegagalan sang pelatih Louis van Gaal. Sebab pada Piala Dunia tersebut, Van Gaal masih menjabat sebagai pelatih kepala. Hal yang sama dirasakan oleh Memphis Depay yang mengaku trauma dengan Piala Dunia 2014 yang lalu. Louis van Gaal pensiun. Atas kegagalan ini, Louis van Gaal memutuskan untuk pensiun. Dia mengaku kalau perjalanannya bersama skuad Oranje cukup sampai di sini saja. Ini jadi kali kedua pelatih asal Amsterdam ini memutuskan untuk pensiun. Sebelumnya pada tahun 2019 yang lalu dia juga memutuskan hal yang sama. Walaupun gagal membalaskan dendamnya di tahun 2014, Van Gaal mengaku tetap bangga dengan anak asuhnya. Pasalnya di Piala Dunia kali ini dia membawa banyak sekali pemain debutan. Sementara itu, Van Gaal juga menyebut kalau Piala Dunia kali ini sangatlah susah untuk ditebak. Padahal sebelumnya dia sempat punya target yakni bisa menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sayangnya takdir berkata lain di mana dia juga tetap gagal mewujudkan ambisi besar tersebut. Walaupun begitu, Van Gaal dianggap sudah bekerja sangat bagus. Sebab dia berhasil membangkitkan skuad Oranje setelah kegagalan di tahun 2018 yang lalu. Apalagi selama menukangi Belanda, Van Gaal punya catatan yang begitu mentereng. Terbukti Van Gaal berhasil membawa skuad Oranje tampil nggak terkalahkan dalam 20 pertandingan. Namun kepergian mantan pelatih Manchester United ini sudah diprediksi. Sebab Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB sudah menunjuk Ronald Koeman sebagai pelatih baru mereka. Setelah pensiun, Van Gaal akan fokus menikmati masa tuanya bersama keluarga. Itulah ulasan kronologi gagalnya timnas Belanda di Piala Dunia 2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Oranje bisa bangkit di ajang yang lainnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.